ada seorang pun yang menginginkan perceraian di dunia ini. Begitupun denganku. Ketika tulang rusuk tak dapat terus bersejajar, maka tulang kakikulah yang melangkah ke kantor urusan agama. Ya, aku sudah beberapa kali bernegosiasi sebelum akhirnya memberanikan diri untuk membeli formulir gugatan perceraian di usiaku yang masih sangat muda, 23 tahun. Karena inilah malapetaka mulai terjadi. Teror demi teror terus kudapatkan, sampai pada tahap paling berat, nyaris menuju kematian. Sore itu aku masih sehat bugar, menemani gadis kecilku yang sedang fokus-fokusnya belajar berjalan. Usianya 1 tahun. Dia berjalan, aku mengikutinya dari belakang. Namun tiba-tiba aku seperti terkena suatu halangan, seperti angin yang gelap, macam kabut, tapi bukan kabut, entah apa namanya. Pandanganku tertahan, dan tiba-tiba kakiku seakan kehilangan tulang, lumpuh layu. Uma, tolong pegangin baby As, tiba-tiba kakiku sakit. Tanganku melambai pada Uma yang berada jauh dari kami, namun masih bisa mendengar panggilanku. Uma menghampiri kami, lantas menggendong baby As dan membantuku berdiri. Namun naas, kakiku seperti tak bertulang, dan pada akhirnya aku dibantu berjalan oleh adikku yang saat itu ada di rumah. Sesampainya di kamar, aku hanya ingin beristirahat, menenangkan pikiran dan melonggarkan saraf yang mungkin lelah karena mengurusi baby As yang sedang aktif-aktifnya berjalan. Tubuhku tidaklah panas, hanya saja seperti tak bertulang. Aku hanya dapat menggerakkan tubuh ke kiri dan ke kanan. Juga menarik kakiku hanya bisa bergeser saja, tanpa sanggup menaikkan. Keanehan semakin terasa usai pada maghrib, karena badan ini tak dapat berjalan dengan benar, harus dibantu untuk menopang badanku. Kuputuskan untuk bertayamum dan sholat dengan posisi tidur, namun tetap menutup aurat sebisa yang aku lakukan. Hampir mendekati salam, tiba-tiba angin kembali menerpa ruang kamar. Udaranya gelap, namun aku masih dapat melihat keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku mulai menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku menoleh ke kiri. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Uma, sini. Tolong Uma, tolong. Uma setengah berlari menuju kamar dengan baby As dalam gendongannya. Tiba-tiba baby As menangis, tak mau dekat denganku. Dada ini semakin terasa sesak. Belum lagi mataku yang perih tak dapat membuka sempurna. Dalam mata terpejam, terus saja aku menangis, menahan sakit karena tak sanggup bergerak dengan leluasa, juga karena baby As tak mau dekat denganku, padahal seharusnya ia menyusu padaku. Semenjak kejadian sore tadi, ia belum sekalipun menyusu. Dengan otomatis tergantikan oleh susu formula. Ada apa denganku, Uma? Aku mengiba pada Uma dengan derai air mata yang terus membasahi bantal tidur. Aku tahu air muka Uma seperti membatin sesuatu. Ia tak sanggup menceritakannya padaku. Babia juga nggak mau aku susui. Kasihan dia, Uma. Kembali aku berkeluh. Dengan nafas yang tertata, Uma menenangkanku. Riz, besok kita periksakan sakitmu ya. Jangan pikirkan anakmu, biar Uma yang merawat. Uma membelai rambutku dengan perlahan. Baby As berjalan-jalan di sekitar ruang tamu dan ruang makan. Sesekali Uma melihat ke arah luar kamar, memastikan apa yang dilakukan baby As. Namun tiba-tiba suara dentuman keras hingga dipan yang kutidur bergetar. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Uma terperanjat. Sesegera mungkin ia mencari suara, dibarengi tangis baby As yang meraung-raung, membuatku semakin kalut. Apa daya, aku tak dapat membantu mereka. Ya Allah sayang, kenapa nak? Cup. Uma mencoba menenangkan baby As,
yang terus menangis menunjuk-nunjuk arah bawah meja makan. Semakin lirih tangisnya saat Uma berjalan menghindari arah dentuman. Baby As tiba-tiba diam. Ia tak mau dekat denganku dan hanya dengan Uma dia mau dekat. Minum susu pun enggan, apalagi makan. Semakin lengkap sudah penderitaanku. Ya Rob, aku percaya Engkau tak akan menguji kemampuan seorang hamba melebihi kemampuan yang ia miliki. Lirihku pada Allah yang pasti mengetahui penderitaan hambanya. Riz, Uma akan menelpon kakakmu. Uma kabarkan keadaanmu dan yang terjadi di rumah ini ya, ucap Uma sembari mengompres Baby As dengan obat kompres instan. Aku mengangguk dengan terus berpikir dalam hati, karena hanya itu yang dapat kulakukan selain menangis. Seusai berobat ke dokter, aku tetap tak bisa berjalan maupun duduk. Yang bisa kulakukan hanya terbaring saja. Dokter menyarankan untuk tes darah setelah 3 hari. Ditakutkan aku mengidap cikungunya, walau sebenarnya tanda-tanda itu tak ada dalam sakitku. Dengan ikhtiar mencari solusi atas sakitku, Uma mencari ahli pengobatan alternatif tusuk jarum. Namun juga tak membuahkan hasil. Sama saja. Uma mengabarkan kalau ba'da maghrib akan datang ahli wirid. Beliau yang membersihkan rumah kakak iparku ketika ada orang jahat mengirimkan hal gaib. Namanya Pak Wito. Kami telah mengenal dekat karena kami sekeluarga juga jamaah pengajian di salah satu kajian ustadz di kotaku. Pak Wito datang ke rumah seperti yang dikatakan Uma. Beliau datang bersama kakak iparku. Aku dibantu Uma berjalan ke ruang tamu, sedangkan Baby As bermain di tempat mainan. Pak Wito memintaku bercerita awal muawal yang terjadi atau kejadian-kejadian aneh yang ada di rumah ini. Beliau meminta air segelas yang suam-suam kuku. Nak Riz, nanti setelah Bapak membacakan doa pada gelas ini, silakan meminumnya setengah habis dan sisanya untuk dibalukan ke kaki dan seluruh tubuh. Begitu ucapan Pak Wito. Aku mengangguk mengiyakan. Kalau untuk anakmu, apa yang melekat padanya? Tanya Pak Wito kemudian. Pikiranku menerawang, mengingat apa yang dipakai oleh Baby As tiap hari. Oh, ada Pak, gelang monel pemberian Uma, tiap hari dipakai kok. Jawabku pada Pak Wito, diiringi Uma yang mengambil gelang itu dari tangan Baby As. Pak Wito mengatupkan tangan yang berisi gelang sambil berdoa. Namun tiba-tiba gelang itu seperti terpental. Ya Allah, kenapa gelangnya panas? Terkejut Pak Wito di hadapan kita semua. Kakak iparku memberanikan diri mengambil gelang itu dan diserahkannya padaku. Iya panas. Kenapa begitu Pak? Ucap kakak ipar dan aku mengangguk mengiyakan. Nanti kalau ada bunyi dentuman di mana saja, tolong anaknya jangan boleh dekat-dekat, takut terjadi sesuatu nantinya. Wejangan Pak Wito untuk semua. Uma dan aku mengangguk pelan. Ini Narisi, pakaikan gelangnya kembali. Sebelum tidur, Ibu tolong ganti semua alas tidur, balik kasur yang ditiduri Narisi, sapu semua tempat tidur dan sisi 4 sudut ruangan. Semoga yang mengirim gangguan lekas disadarkan, ucap Pak Wito melanjutkan. Jangan lupa terus berdoa, jangan melamun. Sementara waktu, jangan mudah menerima pemberian orang lain. Kembali Pak Wito menjelaskan. Kami hanya mengangguk mengiyakan. Setelah semua selesai, Pak Wito pamit pulang beserta kakak ipar. Seusai kedatangan Pak Wito, pandangan mataku sedikit terang, tak lagi pedih. Namun aku masih sama, tak dapat berjalan maupun duduk, hanya saja lebih tegar. Demam Baby As juga mereda. Ia mau meminum susu formula. 2 hari lagi persidangan pertama dimulai. Keinginan ke kamar mandi terasa. Didampingi adikku, ia menopang tanganku. Aku hendak meraih kloset duduk, namun perutku serasa diperas-peras. Sakit sekali. Sesekali aku mengaduh,
sampai terakhir aku berteriak, "Reza, Uma, tolong, ini apa?" Aku menangis sejadi-jadinya karena sesuatu keluar dari anggota pribadiku, seperti hendak melahirkan. Aku pengejan, sungguh sakit rasanya. "Allahu Akbar, Reza!" teriakku ketika melihat gumpalan sebesar telur bebek berwarna bening setengah coklat menggelinding di lantai kamar mandi. Setelah itu aku tak sadarkan diri. Kata Uma, aku pingsan sekitar 3 jaman. Reza, adikku, tak sanggup melihatku kesakitan tadi. Bahkan sisa air matanya masih terlihat di pelupuk matanya. "Siapapun yang membuat kakak begini, percayalah, dia tak akan hidup bahagia. Karena ini pekerjaan pengecut yang berani main belakang," dengus Reza kesal. "Assalamualaikum." Ada suara seseorang mengucap salam. Tak asing bagiku, itu suara siapa? Bang Haris, suamiku, tiba-tiba sudah ada di dalam kamar. "Uma, apa kabar?" sapa Bang Haris pada Uma, sembari mengecup punggung tangan Uma. Juga berjabat tangan menyapa Reza. Berhubung ada Bang Haris, jadi Reza pamit keluar. Begitupun Uma, sembari menggendong babi As. Mata Bang Haris menyapu setiap sudut ruang kamar. Entah apa yang dia maksud. Tiba-tiba tangannya membelai kepalaku. Tak terasa, air mata terus berlinang melihat lelaki yang sebentar lagi bukan siapa-siapaku lagi. Tangisku tersekat sehingga sesegukan tercipta di antara kami. "Jangan menangis, Riz." Tangan Bang Haris menyeka air mataku yang menetes. "Kamu masih mau mengurus perceraian kita?" tanyanya kemudian. "Kalau iya, kenapa emangnya, Bang?" "Kalau jadi kamu cabut tuntutan ceraimu, aku akan menyembuhkanmu." Begitu ucapan Bang Haris padaku. Aku semakin yakin siapa dalang dari teror dan sakitku. Dada ini semakin bergemuruh. Tak kuat lagi dengan tingkah Bang Haris, aku mulai membuka suara. "Demi Allah, demi Rasulullah, Bang, sekalipun Risi harus dibopong untuk datang ke pengadilan, Risi siap. Tak ada kekuatan yang lebih besar selain kekuatan Allah." Bergetar tubuhku setelah mengucapkan semua itu. Tentu saja aku berani, karena perlawanan terakhir ya ini. Memberanikan diri dari lelaki yang seharusnya mendidikku, mengayomiku, bukan lelaki yang selalu main kasar dan pulang tak tentu kapan. "Ingat, Bang, ada As di antara kami. Jika aku mati, yang menderita bukan hanya keluargaku, tapi juga anakmu." Kuucapkan itu pada Bang Haris. Sesekali aku melihat air mukanya seperti orang bingung. Aku tak henti beristighfar dalam hati, memohon ampunan Allah. Bang Haris pergi tanpa pamit ke Uma dan Reza. Ia seperti terburu-buru. Entah rencana apa lagi yang ia buat untukku. Setidaknya ada kekuatan yang mendorongku mengatakan hal yang seharusnya ia dengar. Bukan hanya bermain belakang, membuatku tersiksa. Mengapa tak dibuat mati saja aku, supaya dia puas? Atau memang Bang Haris ingin melihat aku sengsara dan menderita? Sebelum tidur, aku berdoa seperti biasa. Uma dan Babi As tidur di kamar tengah, sedangkan Reza masih di luar. Mungkin malam ia baru pulang dan tidur di lantai 2 rumah Uma. Lagi-lagi sesuatu terjadi. Nafasku tersengal, seakan ada sesuatu yang menekan dadaku. Benar-benar berat dan hampir kehabisan nafas. Uma, tolong!" Suaraku sangat lirih, dan itu suara paling keras yang bisa terucap saat itu. Uma datang dan terkejut melihat keadaanku. Kaki dan tanganku kaku. Kedua tanganku mengepal, meremas spray. "Istighfar dalam hati, Nak. Ingat Allah. Istighfar terus ya." Uma terlihat sangat mengkhawatirkan aku. Dipencetlah nomor telepon kakak dan Reza. Setidaknya Uma tak ingin melihat keadaanku seperti ini sendiri. "Uma, maafkan Risi. Risi sudah tak..." Kembali nafasku tersengal. Sakit sekali.
ada rasa nyeri dan berat seperti sesuatu menindih dadaku. Allah, Allah, Umah, maafkan Risi, sakit. Aku terus meremas-remas spray dengan air mata tanpa suara, karena untuk bicara saja sangat sulit. Umah, aku nggak kuat. Aku titip as. Masih dengan sesak nafas, aku berbicara dengan Umah. Keadaan semakin tak terkendali. Umah, orang yang terlihat sangat kuat, sampai menangis sesegukan. Ia keluar kamar dan mengambil babi as yang dalam keadaan tidur. Didekatkannya wajah baby as pada wajahku. Aku berdoa dalam hati, Rob, berikan aku kekuatan untuk mengasuh putri kecilku, untuk mengabdi pada umatku. Doaku dalam hati. Lagi-lagi dentuman keras terdengar. Uma tak menggubrisnya. Ia fokus padaku dan babi as. Perlahan-lahan aku dapat menggerakkan tanganku dan memeluk babi as erat sekali. Kembali hanya air mata yang sanggup aku lakukan untuk mengurangi rasa sesak ini. Ya muqabbilal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati ini, berikanlah kesembuhan pada putriku. Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah atas kefasikan yang dilakukan anak menantuku. Buatlah dia sadar dan mengikhlaskan putriku untuk bercerai darinya. Uma terus berdoa di hadapanku dan babi as. Keesokan harinya aku mulai membaik. Walau masih susah untuk berjalan, namun perlahan dengan bantuan Reza aku bisa sedikit berjalan. Hari ini adalah sidang pertamaku dengan Bang Haris. Tentunya segala ketakutan terus menyergap relung dada. Namun tak luput sholawat dan zikir terus tersema dalam hatiku. Dari awal sidang hingga sidang usai, aku dapat menjalaninya. Mediasi terus dilakukan agar kami kembali. Namun aku tetap dalam niatanku dari awal, yaitu berpisah dengan Bang Haris. Ketika aku menjalani persidangan, Uma kembali membersihkan kamar tidurku. Juga baju-bajuku dikeluarkan semua dari lemari. Ia mencuci semua bajuku yang selama ini ada di lemari. Sampai Uma menemukan bungkusan kain putih, diikat dengan karet sangat rapat sekali. Di dalamnya berisi tulisan-tulisan Arab tanpa harokat dan baunya sangat menyengat seperti parfum misik. Uma juga membalik kasur dan menyapu alas kasur. Ia menemukan banyak sekali pasir di bawah kasur di sudut kamar. Dikumpulkannya apa yang ia peroleh, lantas dibuangnya ke sungai yang airnya mengalir. Qadarullah, akhirnya penderitaan itu berakhir dan aku bisa hidup normal hingga saat ini.